أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ayat pertama, yaitu ayat 37, telah sering diterjemahkan dan saya kira tafsirnya sudah selesai dan pokok bahasannya telah tercakup semua. Tetapi Tuan Private Secretary mengatakan bahwa masih ada yang tersisa, yaitu bagian akhir tentang mukhtalun fakhuro. Sebelumnya, saya telah menjelaskan arti kata mukhtalun fakhuro dan perbedaan di antara keduanya. Fakhuro umumnya digunakan untuk mengungkapkan keunggulan diri secara lisan, dan kata mukhtal digunakan saat kesombongan telah mewujud dalam perilaku seseorang dan ia menjadi egois. Jadi, perhatikan kedua makna ini. Sekarang saya akan menyajikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya beliau memberikan peringatan besar pada kesombongan. Hadis berikut diambil dari Sunan Abi Daud, Kitab Al-Libas. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hannad berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan atau kebesaran adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Barang siapa bersaing atau mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka ia akan aku lemparkan ke dalam neraka. Kalimat yang digunakan adalah faman naza'ani wahidam minhuma fadzaktuhu finnari. Wahidum minhuma mengacu pada salah satu keduanya dan bukan bahwa jika ia hanya dengan satu saja maka ia akan masuk api neraka, dan jika bersaing dengan keduanya ia baik-baik saja. Ini tidak berarti bahwa seseorang dapat benar-benar bersaing dengan Allah Ta'ala. Ini artinya jika seseorang berusaha mendapatkannya, yaitu sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan dan tidak pada yang lain, jika seseorang mengaitkan untuk dirinya, maka hukumannya adalah api neraka. Hadis lain dari kitab Libas, yakni pakaian, dalam Sunan Abi Daud. Mengapa ia ditempatkan di kitab Libas? Tidak disebutkan jenis pakaian apapun dalam hadis ini. Mungkin nanti akan disebutkan. Dalam hadis kedua ini, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang yang rupawan datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya menyukai keindahan dan saya telah diberi keindahan seperti yang Anda lihat." Kata-kata seperti yang Anda lihat yang diucapkannya benar-benar merusak kerupawanan yang dimilikinya. Sebenarnya tidak ada seorang yang lebih tampan dari Nabi SAW di Jazirah Arab, dan ini adalah kesaksian semua sahabat. Dengan kata lain,
Kesempurnaan wajah dan kemaskulinan telah mencapai puncaknya dalam pribadi Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak pernah mengatakan yang serupa dengan ini. Beliau menyebutkan hal ini di antara keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan Allah kepada beliau, serupa dengan yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehubungan dengan keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bahwa Allah telah memberikan bentuk yang baik, bagaimana saya dapat mengabaikan rahmatnya dan terjerumus dalam dosa yang itu adalah nikmatnya? Ini adalah pelajaran yang sama. Lihatlah orang tadi yang mengatakan kelanjutan bunyi hadis seperti yang engkau lihat bahwa saya sangat indah dan aku tidak suka jika ada orang yang melebihiku, walaupun berupa sandal atau tali sandal. Apakah ini disebut kesombongan? Dan yang agak mengganjal, terlepas dari pernyataan yang tegas, jawaban Rasulullah SAW adalah, tidak, bukan kesombongan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam hal ini, saya memiliki keraguan, karena Rasulullah SAW pasti tidak menyukai sikap sombong seperti itu, dan ketika beliau menjawab tidak, meskipun faktanya seseorang laki-laki itu bersikap sombong atas penampilannya, saya tidak yakin apakah hadis ini sahih, harus diselidiki, dan kemungkinan besar ada perawinya yang lemah. Selain itu, nama orang tersebut tidak disebutkan. Dalam situasi seperti itu, jika menyangkut orang tertentu dan tidak ada penyebutan nama, maka hal itu meragukan. Seorang pria datang kepada Nabi SAW, hanya satu yang dapat dijadikan pembenaran, yang tampaknya tidak mungkin, tetapi mungkin bahwa kadang-kadang malaikat Jibril menyerupai seorang manusia dan datang kepada Nabi SAW, dan nama orang tersebut tetap tidak akan diketahui seolah-olah ada orang tua yang datang dari luar. Tetapi Jibril tidak membuat pernyataan seperti itu. Ini adalah masalah yang sulit. Jika itu adalah malaikat Jibril, dia akan selalu mengajukan pertanyaan yang benar, yang untuk penjelasannya akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Ini adalah cara untuk memberikan kesempatan kepada Nabi SAW dalam menjelaskan masalah-masalah tertentu dan menjelaskannya. Tidak ada hal ini tentang ini. Jibril menyerupai seseorang, tetapi malaikat Jibril tidak mengatakan hal-hal seperti yang telah disebutkan dalam hadis ini. Jika seseorang memberikan pembenaran, maka dari sudut pandang saya akan tetap meragukan. Ada lagi hadis Imam Abu Fida yang diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Abu Tamaimah dari suku Banu Hajim meriwayatkan dari seseorang yang mengatakan bahwa saya meminta beberapa saran dari Nabi SAW. Beliau menjawab bahwa jangan biarkan pakaianmu jatuh di bawah mata kakimu, karena itu adalah tanda kebanggaan dan Allah Ta'ala tidak suka kesombongan. Ini adalah karakteristik dari para ulama yang keras dalam melihat masalah agama. Mereka percaya bahwa seseorang bisa menjadi sombong dan menjadi berdosa karena pakaian kalian. Jika kalian harus memastikan celana kalian berada di atas mata kaki, dalam permasalahan ini sendiri terdapat banyak kesombongan. Dalam mengangkat celana di atas pergelangan kaki, sekumpulan ulama melakukan perjalanan ke Hungaria dan membuat sebuah kampanye untuk mengajarkan etika dan moral Islam. Jadi, dimanapun mereka melihat beberapa jamaah, ini terjadi bukan baru-baru ini, melainkan sebelum perang sebelumnya ketika kalian dapat menemukan beberapa jamaah di Hungaria. Ini adalah kejadian pada waktu itu. Mereka menjalankan kampanye ini dan masuk ke masjid-masjid, dan setiap jamaah yang celananya sampai di bawah mata kaki, para ulama akan mengangkat celana mereka dan memukul pergelangan kaki mereka, dan dengan cara ini mereka anggap telah mengajarkan Islam kepada mereka. Padahal apa yang tersisa dari Islam telah hilang. Orang-orang tidak menyukai tindakan ini dan mengatakan bahwa jika ini adalah Islam, kita tamat. Kejadian ini terdapat dalam literatur kita. Kapan terjadinya dan siapa yang menuliskannya, silakan cari tahu.
Saya ingat samar-samar bahwa ini terjadi sebelum perang, tetapi mungkin saja setelahnya. Ini adalah bagian yang harus kita periksa. Namun demikian, kejadian ini terjadi persis seperti ini dan benar adanya. Setelah mereka disuruh untuk mengemasi tas mereka dan menyuruh mereka pulang, mereka diberi tahu untuk tidak pernah kembali dalam mengajarkan Islam. Sungguh aneh, hal yang bertentangan dengan kesombongan menjadi sarana kesombongan dan menjadi sarana untuk membangun keunggulan seseorang atas yang lain. Inti dari pakaian adalah niat, yang merupakan faktor penentu. Jika dalam berpakaian ada seseorang yang memakai selendang hias besar untuk menunjukkan kehormatan dan menunjukkan bahwa ia dikelilingi oleh keindahan, sekalipun jika pergelangan kakinya tetap terbuka, kesombongan yang terkait dengan syirik ini, apa obatnya untuk itu? Orang itu pasti disebut sombong. Sebagian besar gambar yang saya lihat di Jhang adalah masuk ke dalam jenis ini. Para maulwi memiliki pakaian yang aneh dan menyeramkan, mengenakan selendang mewah dan pakaian yang dibungkus dengan cara tertentu di tubuh mereka, dan tampil sedemikian sombong sampai-sampai para pengikut mereka menganggapnya sebagai orang hebat karena penampilan itu. Ini hanya masalah pakaian, bukan yang lain. Hadis tentang pakaian yang berada di atas mata kaki ini telah benar-benar disalahartikan. Jika kita lihat pada tradisi yang lazim di kalangan bangsa Arab, itu sama seperti yang ada pada keluarga kerajaan di Inggris yang disebut pakaian kereta, karena begitu besarnya hingga meninggalkan kain menjuntai dan para pelayan berjalan mengangkatnya dari belakang. Tradisi seperti ini juga biasa di kalangan orang Arab untuk menampilkan kebesaran para kepala suku. Semakin panjang kain yang menjuntai, semakin besar kemegahan orang tersebut. Hal inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW untuk mematahkan kesombongan mereka. Beliau memberitahu untuk mengangkatnya di atas mata kaki, yang mana ini merupakan cara berpakaian orang biasa. Jadi tujuan dari nasihat Rasulullah SAW ini adalah untuk menurunkan ketinggian orang-orang yang mulia dan mengangkat orang biasa ke status sosial tertentu. Tetapi kita menyaksikan pada beberapa orang saleh bahwa jangankan di atas mata kaki, ujung celana mencapai lutut dan terkadang menjuntai di lantai karena ketidaktahuan dan kurangnya perhatian pada hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah cara tertentu di satu masa dan berbeda di masa yang lain. Namun demikian, hadis ini tidak melarang kita mengenakan pakaian yang baik dan bersih, karena Nabi SAW sendiri mengenakan pakaian yang indah seperti jubah dari negeri asing yang diberikan kepada beliau, yang mana seseorang tidak bisa menatap untuk waktu yang lama dengan cara beliau dihiasi seperti itu, bahwa perawi mengatakan bahwa kami tidak dapat melihatnya. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa ini adalah Nabi SAW menasihati untuk tidak menghiasi pakaian. Jika perhiasan digunakan untuk kesombongan, maka itu haram. Jika orang saleh menggunakannya sebagai berkah dari Allah dan tidak ada sedikit pun kesombongan atau pamer, maka diperbolehkan dan sesuai dengan makna Al-Quran. Difirmankan dalam Al-Quran, Al-A'raf ayat 33, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, ya Rasulullah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya, dan hal itu rezeki yang baik-baik yang telah diciptakan Allah untuk hamba-hambanya yang saleh. Orang-orang yang tidak beriman pun dapat mengenakannya, tetapi pada hari kiamat ini khusus untuk orang-orang beriman. Oleh karena itu, para ulama salah menafsirkan hadis ini, dan setelah itu mereka mulai bertindak atas apa yang dilarang bagi mereka, seperti tentang kesombongan. Untuk inilah Nabi SAW memperingatkan kalian. Dalam hadis pertama yang saya baca, yaitu menjelaskan tentang keunggulan, ini adalah tentang subjek iri hati,
Jika kejadian seperti itu terjadi, Rasulullah SAW menjelaskannya sampai batas tertentu karena itu sesuai dengan sifat dan amalnya, bahwa jika kalian ingin unggul dan tidak memandang rendah siapapun, maka itu bukan dosa. Tetapi jika kalian ingin lebih unggul dengan niat mempermalukan orang lain, ini akan menjadi semacam dosa. Mungkin saya telah berbicara tentang Wery, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Ia mengatakan semua masalah ini dan mengatakan bahwa kalian harus ingat bahwa Muslim dilarang berteman dengan Yahudi, Kristen, dan orang kafir. Ia memberikan referensi surah Al-Ma'idah ayat 56. Meskipun ayat ini menjelaskan dalam konteks musuh dalam peperangan yang haus darah, persahabatan dengan mereka dilarang, dan beberapa ayat lainnya hal ini dijelaskan lebih lanjut. Allah Ta'ala dengan jelas berfirman bahwa Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak menyatakan permusuhan kepada kalian. Oleh karena itu, ini bukan hanya sebagai kebohongan dari Wery. Ia membaca Al-Quran, tetapi ia menyembunyikan beberapa hal dan menekankan hal lain. Ini adalah hal lain yang menunjukkan kebenaran Al-Quran yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa ahli kitab yang menutup-nutupi ayat-ayat Al-Quran dan menonjolkan ayat-ayat lain, sehingga Anda tidak dapat memahaminya dengan benar, dan pemahaman yang adil dari membaca kedua ayat tersebut menjadi terabaikan. Ayat selanjutnya adalah alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Pokok bahasan pertama adalah menganjurkan untuk memberi orang-orang miskin yang membutuhkan dan orang-orang yang memiliki hubungan lainnya untuk membangun persaudaraan universal. Dalam ayat pertama, jika kalian mempelajarinya secara komprehensif, ia meletakkan dasar-dasar masyarakat universal di mana umat Islam berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kedekatan ataupun tidak. Jadi sudah sewajarnya menghendaki sebuah ajaran yang melawan kekikiran, dan tuntutan itu telah terpenuhi dalam ayat ini. Ketika Allah memerintahkan untuk membelanjakan ini dan itu, orang-orang kikir mungkin berpikir bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi. Jika ia menghabiskan banyak, apa yang tersisa untuk diri saya? Saya telah memberikan jawaban untuk ini dengan mengacu pada hadis Nabi SAW, di mana dijelaskan bahwa rezeki orang-orang seperti itu tidak akan pernah berkurang, melainkan pasti bertambah. Dan bagi orang-orang yang membelanjakan harta mereka dengan luar biasa, ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak pamer, maka Allah akan menambahkan rezeki mereka sampai mereka bingung bagaimana rezeki itu bertambah. Jadi ini soal niat. Jika pembelanjaan tidak ikhlas karena Allah, maka pasti hal itu akan menjadi sarana kehancuran bagi orang tersebut. Di sisi lain, jika mereka murni karena Allah dan untuk kebaikan yang besar, yang lebih besar, Al-Quran telah memberikan jaminan bahwa pengeluaran tersebut tidak akan menimbulkan kemiskinan. Bahkan terkadang keturunan orang-orang tersebut akan memperoleh karunia Allah karena nenek moyang mereka berbuat baik kepada orang miskin dan membelanjakannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi, ajaran melawan kekikiran merupakan hal yang tepat. Ada yang menyebutkan tujuan diturunkannya ayat ini kembali, padahal tujuannya adalah ayat Al-Quran sebelumnya. Adalah aneh menempatkan tujuan sebuah ayat yang diturunkan setelahnya. Tidak lain hal itu diturunkan untuk melengkapi pembahasan dan menyatakan aspek lain masalah tersebut. Mereka, orang-orang yang berusaha mencari maksud ayat ini, mengatakan bahwa Imam Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah
menjelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa Kurdum bin Zaid yang merupakan sekutu Ka'ab bin Ashraf, Osama bin Habib, Nafi bin Ubay, Bahri bin Amr, Huyai bin Akhtab, dan Rafa bin Yazid bin At-Tabut datang kepada orang-orang Ansar dan menasihati mereka untuk tidak membelanjakan harta dengan mengatakan, menurut kami, kalian tidak akan memiliki apa-apa lagi. Ini adalah kisah yang sangat aneh bahwa kaum Ansar yang memisahkan diri dari mereka dan memerangi mereka dan sangat tulus kepada Rasulullah SAW yang disembelih seperti binatang, kemudian datang orang-orang Yahudi yang bersimpati kepada mereka, dan karena itulah Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat ini supaya para Ansar tidak berhenti membelanjakan harta setelah dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi. Ini tidaklah benar dan keliru dan tidak dapat diterima. Maksud diturunkannya ayat ini adalah seperti yang telah saya sebutkan mengenai ayat sebelumnya. Banyak hadis serupa dan semuanya menulis bahwa seperti itulah tujuan diturunkannya ayat tersebut. Ada hadis lain mengenai hal ini. Abul Hasan Wahidi menyebutkan tentang alasan diturunkannya ayat ini bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang Yahudi itu. Imam Wahidi mengatakan bahwa mayoritas penafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang Yahudi itu. Ketika ulama kita mendengar bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan ini, mereka menjadi terkejut dan berkata, bagaimana bisa kami menolak ini? Meskipun hadis ini pertama kali ditemukan pada tahun 900 Hijriah, tetapi Wahidi hidup sebelum masa itu, dan beliau telah memasukkan dalam tafsirnya bahwa mayoritas ahli tafsir mengatakan ini mengenai tujuan wahyu. Jadi mungkin ada benarnya. Saya terfikir untuk menyelidiki ahli-ahli tafsir mana yang mengatakan ini. Saya banyak mencari berdasarkan nama dan kebanyakan cendekiawan bahkan tidak menyadari hal ini. Apakah Imam Wahidi bernubuat tentang para penafsir masa depan bahwa para mufasir akan mengatakan demikian? Para mufasir yang datang setelahnya memang mengatakan hal ini, tetapi dengan mengacu pada Wahidi dan rujukan serupa lainnya, tetapi ini hanyalah keberatan bagi mereka yang sebelumnya. Karena kata mayoritas memberitahu kita bahwa Imam Wahidi terlepas dari statusnya, tidak hati-hati. Atas dasar apa ia mengatakan mayoritas mengatakannya? Saya bisa membacakan daftar mayoritas mufassir terkemuka sebelum beliau. Di antaranya adalah Tafsirul Hasan Al-Askari, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran. Penulis tafsir pertama yang baru saya sebutkan lahir pada tahun 232 Hijriah dan meninggal pada tahun 260 Hijriah. Beliau meninggal di usia muda. Jami'ul Bayan penulisnya lahir pada tahun 224 Hijriah dan meninggal pada tahun 310 Hijriah. Ahkamul Quran lil Jassas penulisnya lahir tahun 305 Hijriah dan wafat pada tahun 370 Hijriah. Ma'alimul Tanzil juga dikenal dengan nama Tafsir Al-Baghawi. Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Ma'ruf bin Farra Al-Baghawi wafat pada tahun 510 Hijriah. Dari daftar mufassir yang baru saya sebutkan, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa orang Yahudi datang seperti itu. Ada satu rujukan dari Ibnu Jarir At-Tabari yang meninggal pada tahun 310 Hijriah yang menulis dalam tafsirnya Jami'ul Bayan bagian 5. Tetapi ketika Tabari menulis ini, beliau menggunakan kata qila atau dikatakan. Pertama, ini bukan kitab hadis dan ini adalah kitab tafsir di mana tidak disebutkan rujukan resmi dari perawi atau sanadnya. Bahkan kalaupun tidak ada sanad atau perawinya, orang-orang yang mengerti menganggapnya penting. Tetapi jika dikatakan 300 tahun kemudian, wakila yang disebutkan, maka tidak ada nilai penting dari riwayatnya. Hanya ada satu riwayat
sebelum Wahidi yang saya temukan dan di dalamnya digunakan kata qila, dan keraguan yang telah saya utarakan, saya yakin keraguan saya valid dan kesimpulan ia tidak valid. Apa yang dimaksud dengan bukhl? Ya bukhluna, bakhila, mana wa amsaka. Bukhl adalah kata umum yang digunakan dalam bahasa Urdu seperti dalam bahasa Arab. Bakhil adalah orang yang kikir, dan orang yang menunjukkan kekikiran dalam segala jenis kebaikan adalah orang yang benar-benar kikir. Beberapa orang ada yang kikir dalam satu hal, tetapi tidak dalam hal lain. Ada banyak jenis bukhl. Dari apa yang saya saksikan, beberapa orang kikir terhadap diri mereka sendiri dan tidak kepada orang-orang terdekatnya. Ada lagi yang kikir terhadap orang-orang terdekatnya, tetapi tidak bagi dirinya sendiri. Mereka hidup mewah, sedangkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti anak-anak dan lain-lain, tidak ia pedulikan. Ada yang tidak pelit untuk transaksi besar, tetapi sangat pelit untuk transaksi yang lebih kecil. Dalam bahasa Inggris, mereka disebut pound foolish, penny wise, atau bodoh dalam hal pound, atau bodoh dalam hal sen. Saya mengenal orang-orang yang merasa sulit membelanjakan 8 atau 4 anak atau 1/14 rupiah, tetapi mereka dapat membelanjakan 100.000 rupiah dengan mudahnya. Ini adalah cerminan dari pola asuh mereka. Jika mereka menghabiskan masa mudanya dalam kemiskinan dan kesulitan, hal-hal kecil yang Anda belanjakan akan menjadi menyusahkan karena tertanam dalam pikiran bahwa transaksi ini akan menyulitkan saya, dan ketika Anda telah memperoleh rupiah di kemudian hari, Anda tidak menyadari apa yang ia dapatkan dan tidak ada sama sekali kenangan masa kecil, sehingga ia menjadi sangat bodoh. Ini bukanlah ungkapan yang keliru, melainkan ini terjadi dalam kehidupan nyata. Di sini, manakala Allah Ta'ala menggunakan kata yabkhulun, itu adalah pelit secara keseluruhan. Yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Bahwa ada orang yang kikir dan bisa banyak macamnya, tapi ada juga sebagian orang yang menganjurkan beberapa orang lain untuk kikir. Mereka menyuruh orang lain menjadi kikir. Ini adalah karena yang mengacu pada mereka yang telah menciptakan hadis tentang alasan diturunkannya ayat ini. Kita harus mencari tahu siapa yang menyuruhnya kikir, padahal menyuruh kikir itu adalah fitrat manusia. Beberapa wanita yang lebih tua terus menyuruh anak-anak mereka untuk kikir di rumah mereka dengan mengatakan, jangan membelanjakan ini atau itu. Dan menantu dari ibu seperti itu menjadi terganggu. Ibu-ibu seperti itu bahkan mencegah anak-anaknya untuk menyenangkan istri mereka dengan mengatakan, dia mengenakan pakaian yang sangat indah. Apakah kamu tidak memikirkannya? Tapi dari mana ia mendapatkannya? Kamu kan yang memberikan untuknya? Putranya dengan ketakutan menjawab, ya, saya telah melakukan kesalahan. Ini adalah sifat manusia, dan Al-Quran sesuai dengan sifat manusia telah mempertimbangkan semua tuntutan sifat manusia itu. Oleh karena itu, tidak perlu mencari alasan mengapa sebuah ayat diturunkan. Beberapa orang demi menyembunyikan kekikirannya, mengajak orang lain menjadi kikir, supaya mereka bukan satu-satunya yang kikir dan orang tidak mengacungkan jari ke arah mereka. Mereka memberitahu orang lain supaya jangan mengeluarkan uang atau menabung. Kami menemukan sehari-hari orang-orang yang menganjurkan hal seperti itu. Oleh karena itu, apa perlunya mengarang kejadian tentang orang Yahudi, bahwa ada orang Yahudi datang dan terjadi kejadian seperti itu? Dalam Mufradat Imam Raghib disebutkan bahwa bukhl adalah ketika Anda tidak membelanjakan kekayaan yang terkumpul untuk hal-hal yang seharusnya Anda belanjakan. Di mata Imam Raghib, definisi bukhl adalah tidak mengeluarkan harta pada waktu yang tepat, di mana sifat manusia dan rasionalitas menuntut bahwa itu adalah sesuatu yang harus dibelanjakan, tetapi tidak dibelanjakan. Pada saat itulah disebut bukhl.
Dan jika seseorang mengeluarkan yang di tempat yang tidak seharusnya, dan itu tidak dianggap sebagai pemborosan, melainkan pemborosan kekayaan, dan ini disebabkan karena kelalaian yang dinyatakan lebih lanjut oleh Al-Quran. Sebaliknya, kata jud atau dermawan atau kedermawanan adalah antonimnya. Bakhila fahuwa bakhilun atau al-bakhil. Bahwa orang yang kikir itu, jika ia sangat kikir, ia disebut bakhil. Namun jika sudah menjadi sifat kedua, di mana ia berulang kali kikir, maka dalam bahasa Arab ia disebut sebagai al-bakhil. Mirip dengan kata alim, digunakan untuk orang yang berilmu, dan kata alim digunakan untuk orang yang berpengetahuan sempurna. Perbedaannya mirip dengan ini. Beliau mengatakan bahwa orang yang selalu berbuat hal yang sangat kikir disebut dengan al-bakhil. Setelah itu, beliau menyebutkan berbagai jenis seperti yang saya jelaskan beberapa sebelumnya. Beliau mengatakan berbagai jenis orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, mengeluarkan uang untuk orang lain, dan ada yang menyuruh orang lain berbuat kikir. Beliau menjelaskan 3 jenis orang kikir. Ada jenis lain juga, beberapa orang yang bakhil tidak kikir terhadap tamu yang datang ke rumah mereka, tetapi selalu kikir untuk kondisi yang lain. Tidak ada batasan untuk kekikiran. Semua jenis kelemahan manusia dapat ditemukan dalam kaitannya dengan kikir, dan itu selalu muncul dalam setiap kondisi yang berbeda. Jika ada yang ingin membaca penjelasan Bukhl secara detail, jika berminat dapat membaca kitab Bukhala yang ditulis oleh Jahiz. Jahiz telah menulis buku yang tebal yang menghimpun kisah-kisah orang kikir. Begitu menyeramkan, sehingga orang mungkin tak habis pikir bahwa dunia memiliki orang-orang yang sangat kikir. Jahiz mengaku telah meneliti secara menyeluruh dan mengumpulkannya. Saya rasa Anda tidak akan punya waktu untuk itu, atau Anda tidak akan dapat mempelajari orang kikir dengan serius, karena Anda akan dengan mudah menemukan contoh seperti itu di sekitar Anda. Jenis-jenis bukhl disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menjelaskan semuanya yang merupakan bagian sifat manusia dan bagaimana sifat-sifat itu meningkat secara bertahap sampai segala tipe bakhil masuk ke dalamnya. Orang-orang yang pelit untuk dirinya sendiri dan kemudian menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, mereka menyembunyikan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Di tingkat nasional, Anda akan menemukan ada banyak orang yang mengenakan pakaian yang sangat sederhana dan robek-robek, lusuh dan berbau busuk, sehingga orang yang melihatnya tidak akan menyangka mereka orang kaya. Saya mengenal orang-orang seperti ini. Beberapa sudah meninggal, tidak perlu disebutkan, tetapi sudah menjadi kebiasaan mereka, yaitu mengenakan pakaian yang sangat kotor, yang jika dipakai sekali tidak akan diganti-ganti, dan berjalan-jalan dengan harapan diundang makan malam ke rumah seseorang. Dimanapun mereka mencium bau pilau-pelau atau roti, mereka akan pergi ke sana sebagai tamu. Terkadang mereka kelaparan selama 2 hari, tapi tidak memasak roti di rumah mereka. Menjadi orang kikir seperti itu, salah satu keuntungannya adalah tidak akan ada orang yang akan meminta apapun kepada orang yang seperti itu, dan mereka tidak akan mendapatkan kesusahan. Orang yang saya sebutkan secara khusus ini, ketika ia meninggal, seluruh hartanya diwariskan kepada anjuman. Setidaknya para Ahmadi yang kikir memiliki keutamaan dalam diri mereka. Beberapa orang di sini di Inggris mewariskan sesuatu kepada kucing, anjing, dan sebagian ada ke gereja, dan mereka sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Kalaupun orang kikir itu kaya, pada dasarnya mereka miskin. Mereka sangat miskin karena mereka tidak mengeluarkan hartanya sama sekali. Al-Quran telah menyebutkan pokok bahasan tentang yaktumuna, mereka menyembunyikan. Mereka adalah orang-orang yang berada di puncak kekikiran dengan
menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan lebih jauh lagi berupaya menyembunyikan karunia Allah dengan segala cara. Tentang hal ini, tercantum dalam Lisanul Arab tentang yaktumun bahwa Al-Katim adalah unta yang tidak mengeluarkan suara. Ketika seekor unta meringis, orang tahu bahwa itu adalah seekor unta. Jika orang kaya mengungkapkan kekayaannya, barulah seseorang dapat melihat dan mengetahui bahwa ia kaya. Itulah sebabnya mereka terus diam. Sahabu maktum adalah awan yang tidak bergemuruh. Terkadang muncul awan sunyi yang tidak bergemuruh. Ada ungkapan dalam bahasa Urdu, "Jo garajte hain, wo baraste nahi hain," yang artinya awan petir tidak menghasilkan hujan. Meskipun ini tidak benar, sebagian besar awan yang terjadi hujan adalah awan yang bergemuruh. Tidak ada yang mengalir dari awan yang tidak bergemuruh. Kata muhinun muncul di bagian akhir, wa'atadna lil kafirina azaban muhina. Muhin artinya sesuatu yang merendahkan atau mempermalukan. Dalam bahasa Urdu, kita mengatakan usne uski ihanat ki hai. Dia mempermalukannya. Anda pasti pernah mendengar ungkapan ihanat Rasul yang artinya menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Imam Raghib menyatakan bahwa al-hawan yang berarti kehinaan digunakan dalam dua cara. Han juga mengacu pada kelemah lembutan yang dimiliki seseorang, dan ini tidak mengakibatkan kehinaan baginya, melainkan mendapatkan rasa hormat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yakni hamba-hamba Tuhan yang Maha Pemurah adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan bersahaja. Dengan kata lain, ia tidak berjalan dengan sok. Mereka berjalan seolah-olah orang yang sederhana baru saja lewat. Jika Anda sengaja berjalan dengan kesombongan dan kepura-puraan, kata hauna tidak digunakan. Hadrat Imam Raghib mengatakan bahwa yang dimaksud di sini bukan hanya penghinaan, melainkan kata haun. Kata-kata kadang-kadang digunakan untuk kebajikan dan kadang-kadang untuk penghinaan, karena dinyatakan bahwa al-yawma tujzauna azabanil hun, bahwa hari ini kalian akan diberikan azab yang menghinakan. Mengenai materi ini, tertulis dalam surah Ali Imran bahwa wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Ini tidak baik untuk mereka. Mereka jangan berpikir bahwa ini akan lebih baik untuk mereka. Balhum syarrul lahum. Melainkan itu buruk bagi mereka dan akan mendapatkan akhir yang berbahaya. Selanjutnya kata bukhl telah digunakan dalam surah Muhammad ayat 39 sebagai berikut. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhul wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir, sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, setiap kikir dalam menginfakkan harta di jalan Allah adalah kikir terhadap diri sendiri, karena dia sendiri yang akan rugi dan hartanya akan tidak berkah. Demikianlah maknanya. Dia akan menderita kerugian dari kekikiran, bukannya keuntungan. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Jika kalian kikir,
hal itu tidak berpengaruh bagi pekerjaan Allah. Dia telah memberikan kalian kesempatan untuk menginfakkan harta, memperoleh berkah dan keuntungan duniawi. Jika kalian tidak melakukannya, kalian akan melihat bahwa kalian membutuhkan, sedangkan Allah yang Maha Mencukupi. Prinsip umum seperti ini dapat dilihat bagaimana Allah berlaku pada Jemaat Ahmadiyah. Tidak pernah dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah ada keraguan di antara para pengurus bahwa jika seseorang berhenti membayar canda, jemaat akan menderita kerugian. Sebaliknya dalam hal hukuman, maka ini akan menjadi hukuman yang besar ketika ada seseorang yang tidak diambil candanya. Dalam urusan duniawi, jika hukuman seperti itu diberikan, orang-orang akan bergembira karena pemerintah telah memutuskan untuk tidak memungut pajak dari kita. Tapi ada orang yang jika disuruh simpan saja uangnya di rumah karena sudah tidak ditarik iuran lagi, maka mereka akan kembali dengan terisak-isak dan menulis surat sambil menangis dan terus berupaya tanpa henti sampai hukumannya dicabut. Apa alasannya? Alasannya karena mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Urusan keuangan Jemaat Ahmadiyah sama sekali berbeda dengan urusan duniawi. Dalam urusan duniawi, orang yang menginfakkannya melakukannya dengan pamer untuk tujuan duniawi, dan jika pengeluarannya tidak diambil, ia tidak akan peduli sama sekali. Tapi di sini, ketika seseorang menginfakkan hartanya, ia melakukannya untuk mencari keridhaan Allah, dan dengan demikian ia menganggap ini sebagai kerugian besar jika tidak mengeluarkannya. Dia berfirman bahwa kalian dapat menjadi kikir, tetapi pekerjaan Allah tidak akan terganggu. Kalian yang akan mendapatkan kerugian dan Allah sama sekali tidak akan terpengaruh. Jika ada beberapa orang menahan tangan mereka, maka Allah akan menjadikan orang lain yang akan menginfakkan di jalan Allah ke tingkat yang lebih besar. Sudah banyak ayat yang dicantumkan di sini. Saya kira tidak perlu terlalu detail. Saya telah menjelaskan banyak hal tentang pokok bahasan ini. Sekarang saya akan menyajikan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait tentang kedermawanan. Hadrat Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Saya akan membaca kalimat aslinya. Qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Ini adalah kata-kata dari hadis. Ini adalah kata yang mencerahkan. Semua kata-kata Nabi SAW mencerahkan. Tetapi saya sebutkan ini karena ketika seseorang membaca kata-kata seperti itu, ia menjadi yakin bahwa itu adalah benar-benar perkataan Nabi SAW dan belum ada di tempat lain. Dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang dekat dengan Allah qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Kemudian beliau bersabda, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Dia yang dekat dengan manusia, ia jauh dari api neraka. Sifat-sifat dari satu orang tidak dilanjutkan di sini. Ada dua pelajaran yang telah dijelaskan. Dia yang bersimpati kepada orang-orang, Allah akan menjauhkannya dari api neraka. Dia yang menghabiskan waktu demi mencapai kedekatan kepada Allah, surga akan menjadi miliknya. Inilah inti dari pokok bahasan ini. Dia yang menghabiskan waktu dalam keadaan dekat dengan Allah, dia pasti akan masuk surga. Dan selain itu, sekalipun ia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi biasa menghabiskan waktu untuk kebaikan pada makhluk Allah, dia juga diselamatkan dari api neraka. Hal ini telah disebutkan dalam berbagai hadis dalam corak. Ada beberapa orang yang setelah menerima Islam bertanya kepada Nabi SAW,
खुलकर खुदा की राह में खर्च करने वाले पैदा फरमा देता है। Mereka bertanya, apakah kami akan diberi pahala atas perbuatan baik yang kami lakukan sebelum menerima Islam? Misalnya, seseorang mengatakan bahwa saya memberi makan burung atau hewan lain, merawat orang miskin. Nabi SAW bersabda, bukankah engkau telah menjadi muslim? Inilah ganjaranmu. Hadiah apalagi yang kalian butuhkan? Jadi, Allah Ta'ala melunasi hutang kalian dalam kehidupan ini, dan kebaikan akan menghasilkan kebaikan selanjutnya. Jadi, dia berderma kepada orang miskin semata demi Allah, surga akan menjadi miliknya. Tetapi pertanyaannya adalah, jika seseorang berbudi luhur dan menafkahkan hartanya, apa pahalanya? Keyakinan umum adalah amalannya di masa lalu akan sia-sia. Perlu dijelaskan perbedaannya bahwa mereka itu sia-sia jika ia mendapatkan manfaat ganjaran duniawi lainnya dari mereka. Oleh karena itu, dalam beberapa hadis disebutkan perbedaan ini, tetapi orang-orang tidak memahaminya. Menurut mereka, orang yang berbuat baik sebelum Islam tidak akan mendapatkan buahnya. Ada yang mengatakan bahwa kalian telah menerima apa yang kalian inginkan. Di sana dijelaskan bahwa kalian melakukannya untuk pamer, sehingga kalian telah mencapai apa yang ingin kalian inginkan. Kalian ingin menyenangkan orang-orang, bukan? Apalagi yang kalian inginkan? Hasil dari setiap transaksi ditentukan oleh niatnya. Jika seseorang berniat mendapatkan upah dari seseorang, maka ia akan mendapatkannya. Jika seseorang bekerja untuk mendapatkan pujian dari orang-orang, ia akan mendapatkannya. Dan hanya itu saja. Ini adalah akhir dari permasalahan ini. Tetapi seperti yang saya jelaskan, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa orang yang dekat dengan orang-orang tidak terkandung kesombongan dalam hal ini. Ada beberapa orang yang secara alami baik dan simpatik, dan kami menemukan banyak orang seperti ini di Eropa yang mengabdikan hidup mereka untuk menghilangkan penderitaan orang-orang. Mereka qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Tuhan telah memberi mereka hak bahwa Dia tidak akan menempatkan mereka di neraka. Ini adalah karunia khusus dari Allah Ta'ala bahwa Dia melihat dengan rahmat untuk setiap perbuatan baik. Tetapi jika niat perbuatan baiknya itu ada keburukan, ia tidak lagi menjadi perbuatan baik. Hadrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari kezaliman, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jagalah diri kalian dari perbuatan keji dan omong kosong, karena Allah tidak menyukainya. Peliharalah diri kalian dari sifat kikir, serakah dan dengki, karena itu semua telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hal ini mendorong mereka memutuskan hubungan kekeluargaan, dan itulah sebabnya mereka memutuskan hubungan dengan orang-orang yang terdekat mereka. Tindakan itu membuat mereka kikir dan menjadi bakhil. Hal itu membuat mereka cenderung ke arah keburukan dan kemaksiatan, dan mereka menjadi berdosa dan tidak berakhlak. Hadis ini menjelaskan betapa keburukan akan terus berkembang, bagaimana keburukan kecil mengarah pada kejahatan yang lebih besar, dan itulah hakikat dosa sebenarnya. Hal ini telah dinyatakan dengan mengacu pada kata zulm atau kezaliman. Beliau bersabda, jagalah diri kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Zulm di sini artinya tidak hanya menindas orang, melainkan kalimat hadis berikutnya memberitahu kita bahwa setiap jenis kebodohan disebut sebagai zulm. Zulm mengacu pada segala sesuatu yang kosong dari cahaya. Inilah arti mendasarnya. Azlaman nas mengacu pada sesuatu yang menaungi manusia.
Pepohonan yang lebat dikenal sebagai muzlim, seperti taman atau hutan di mana cahaya tidak mencapainya dikenal dengan muzlim. Ini juga mengacu pada kegelapan di lautan, di mana ketika seseorang melakukan perjalanan lebih ke dalam, lapis demi lapis, maka akan nampak jurang kegelapan di mana tidak ada cahaya Allah yang sampai kepada kalian. Di mana tidak ada cahaya yang sampai ke dalamnya, ini juga disebut muzlimat. Nabi SAW bersabda bahwa jagalah kalian dari kebodohan dan kondisi di mana tidak ada cahaya Allah yang sampai kepada kalian. Kejahatan yang tercipta adalah akibat dari ini yang akan menjadi kegelapan bagimu pada hari kiamat. Di mana Al-Quran menggunakan kata kegelapan dalam ayat-ayat yang menyebutkan neraka, Al-Quran menggunakan kata api dan kegelapan secara bersamaan. Pasti ada cahaya dengan api, tetapi sehubungan dengan neraka, Al-Quran menyatakan bahwa mereka dikelilingi oleh api dan mereka akan berada dalam kegelapan. Hafiz Sahib ingat ayatnya? Hafiz Sahib akan memberitahu kita ayatnya. Saya ingat pokok pembahasannya. Saya pikir Anda meninggalkan kata minan-nar sebelumnya. Saya mencari kata nar atau api. Mereka akan memiliki penutup dari api. Api telah terikat bersama kegelapan, meskipun api adalah sesuatu yang memberi cahaya. Kegelapan dosa, kegelapan karena jauh dari Allah, di mana seseorang terbakar, tetapi tidak ada cahaya yang tercipta. Inilah pokok bahasan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dalam hal ini. Selanjutnya hal ini berbicara tentang dosa. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari perbuatan keji dan omong kosong. Kata yang digunakan adalah fakhsha. Saya telah menjelaskan arti kata fuhsh, yang artinya menunjukkan kejahatan atau menjadi berani dalam menunjukkan kejahatan, sehingga seseorang tidak merasa bersalah ketika kejahatan itu terungkap, tetapi lambat laun dia menjadi sombong dan menganggap kejahatan itu meningkatkan martabatnya dan menjadikannya sombong. Ini dikenal sebagai fuhsh, dan hal ini selalu menjadi cara penyebarannya. Epidemi juga dikenal dengan fakhsha, di mana penyakit menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Penyakit atau kejahatan ini, meskipun kecil, menjadi mengerikan ketika menyebarnya kejahatan itu menjadi berbahaya bagi masyarakat, kemudian menjadi wabah yang mematikan bagi masyarakat. Beliau bersabda bahwa jagalah dirimu dari perbuatan keji, omong kosong. Omong kosong terjadi sebagai akibatnya. Saya ketengahkan kutipan dari seorang penulis Inggris sebelumnya. Di mana wanita itu mengatakan bahwa pertama-tama pria melakukan ketidaksenonohan dengan wanita dan aib-aib lainnya. Mereka duduk di pertemuan dan pub dan menyebutkan ketidaksenonohan itu dengan bangga. Akibat alami dari ketidaksenonohan itu adalah pembicaraan yang sia-sia. Itu sama yang terjadi hari ini. Ketika Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati dengan mengamati sifat manusia dengan sangat cermat, beliau menyatakan hal-hal yang tidak lekang oleh waktu. Pastinya, sifat manusia selalu diekspresikan dengan cara ini. Jika Anda tidak dapat memahami hal ini, bahwa apa arti omong kosong setelah menyebutkan ketidaksenonohan, omong kosong, yaitu kesombongan, dan kesombongan yang tidak masuk akal adalah akibat dari ketidaksenonohan. Ketika seseorang menjadi tidak tahu malu dalam sesuatu, dia akan mengungkapkannya untuk meningkatkan harga dirinya, dan ini adalah langkah selanjutnya. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala tidak menyukainya.
Kata yang digunakan untuk Allah Ta'ala tidak menyukainya adalah la yuhibbu. Ini telah saya sebutkan terjemahannya sebelumnya. Mengatakan bahwa Allah tidak menyukainya adalah tidak benar. Allah membenci tindakan seperti itu. Bentuk negatif dari cinta atau hub tidak berarti bahwa Allah tidak menyukai tetapi kurang menghargainya. Penyangkalan cinta menciptakan makna yang sepenuhnya berlawanan, bahwa Allah sama sekali tidak menyukainya dan tidak memandangnya dengan penuh kebencian. Terjemahan yang seharusnya adalah Allah Ta'ala memandang padanya dengan kebencian yang besar. Jagalah diri kalian dari kekikiran, keserakahan, dan kedengkian, karena hal itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Setelah kikir, beliau menyebutkan keserakahan dan kemudian kedengkian. Renungkan tatanan agung yang sangat sejalan dengan sifat manusia ini, dan setiap zaman telah menjadi buktinya. Ketika kekikiran tercipta, yaitu tidak menghabiskan kekayaan dan menyimpannya, itu pasti akan menimbulkan keserakahan. Tidak mungkin seorang yang kikiran merasa puas. Bagi orang yang kikir, duduk dan puas dengan apa yang dimilikinya dan tidak mengeluarkan apapun adalah hal yang keliru. Seseorang menjadi kikir karena keserakahan batinnya, dan jika dia kikir, maka akan menjadi tindakannya untuk melihat kekayaan orang lain dengan keserakahan. Keserakahan ini membawanya pada kedengkian. Hal ini menciptakan kecemburuan sedemikian rupa sehingga seseorang berpikir bahwa saya tidak memiliki sesuatu dan orang lain memilikinya, sehingga saya berharap dia hancur dan malapetaka menimpanya. Dan jika malapetaka menimpanya, dia akan bergembira. Saya telah membicarakan hal ini di daras sebelumnya bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menyebut penyakit ini sebagai ruhani kaur, kusta rohani. Artinya, kekikiran dan keserakahan bisa kita fahami, tetapi ketika keserakahan menjadi kedengkian dan ia senang saat orang lain menderita kerugian dan kemalangan, maka beliau alaihissalam katakan bahwa itu adalah penyakit kusta rohani yang menjadi penyakit yang tak dapat disembuhkan. Orang seperti itu memiliki akhir yang mengerikan. Oleh karena itu, setiap orang harus memeriksa diri masing-masing. Jika kalian membaca nasihat ini secara dangkal, kalian tidak akan memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan dalam hadis. Ketika kalian mendengar setiap hari bahwa ada orang yang kehilangan sesuatu, apa yang kalian pikirkan? Apakah hal itu membuat kalian senang atau menjadi pilu? Jika seseorang Ahmadi mengintrospeksi diri dengan cara ini dan sangat mengetahui bahwa jika salah satu kerabatnya atau orang lain menderita kerugian, dia pasti dilindungi dari kejahatan ini. Tetapi jika ada yang bersuka cita tentang seseorang, dan biasanya wanita menyebutkan dengan bangga bahwa apakah kalian melihat bahwa semua kekayaannya telah dicuri? Malapetaka menimpanya. Ketika mereka membuat pernyataan seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa mereka dekat dengan kusta rohani ini. Kalaupun tidak menular, terkadang tanda kusta yang kecil dapat menutupi tubuh. Jika penyakit ini menyebar, seluruh tubuh akan terkena kusta. Bahkan jika jari terkena kusta, maka ia tidak terlihat bagus dan menjadi sangat mengerikan. Oleh karena itu, selalu introspeksilah diri kalian, khususnya di bulan Ramadan ini. Siapa saja, baik mukmin dan mukminat, saudara laki-laki atau perempuan, kerabat ataupun bukan kerabat, teman ataupun musuh, jika ada yang menderita kerugian, dan itu tidak membuat kalian bahagia, malah membuat kalian menderita, jika seperti itu, maka kalian terlindungi. Dan tidak akan ada bahaya penyakit
ini menimpa kalian. Beliau bersabda bahwa sifat buruk ini menghancurkan orang-orang sebelumnya dan membuat mereka memutuskan hubungan keluarga. Masalah memutuskan hubungan dengan kerabat juga dimulai dengan ini. Jika seorang kerabat dekat tampak sangat tidak menyenangkan bagimu, sampai-sampai ketika ia ditimpa musibah, hal itu membuatmu bahagia, maka kalian tidak akan dapat menjaga hubungan kekerabatan tersebut. Kalian akan membencinya, bahkan tertawanya dia, dan saat dia makan di rumahmu, hal itu akan membuatmu sakit. Itulah sebabnya keluarga seperti itu benar-benar memutuskan hubungan dari orang-orang seperti itu, dan hubungan mereka menjadi berbeda. Dan orang-orang seperti itu yang membuat mereka tidak senang, apakah mereka dalam kondisi ataupun baik. Penyakit ini memiliki dampak yang sama pada keluarganya, yaitu dengan melihat mereka menyebabkan perasaan sakit dan kebahagiaan mereka menyebabkan ketidaknyamanan. Ini adalah hal yang selalu mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan. Selain itu, putusnya tali silaturahmi menimbulkan persoalan rumah tangga, dan orang-orang menganggapnya sebagai persoalan kecil. Beberapa keluarga berupaya menghasut anak gadis, "Wahai anak gadis, kamu telah datang ke rumah kami, lupakan orang tuamu, jangan berpikir melihat ke belakang," dan mereka akhirnya benar-benar memutuskan hubungan. Selain itu, mereka menuntut hak pribadi dan membuat mereka menghormati orang tuanya, dan mereka lupa bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan Tuhan. Manfaat apa yang akan diberikan pada mereka oleh hubungan dengan orang tua mereka? Ketika kalian memutuskan hubungan dengan kerabat, sesuai petunjuk Nabi SAW, kalian telah memutuskan hubungan kalian dengan Tuhan, sehingga hubungan kalian dengan ibu atau ayah kalian dapat membawa kalian pada api neraka, dan bukannya menjadi sarana untuk berbuat baik. Ini adalah hadis yang mendalam tentang mengidentifikasi kejahatan manusia dan masyarakat. Beliau SAW bersabda, hal itu mendorong mereka memutuskan hubungan kekeluargaan, dan itulah sebabnya mereka memutuskan hubungan dengan orang-orang yang terdekat mereka. Tindakan itu membuat mereka kikir dan menjadi bakhil, dan itu membuat mereka cenderung ke arah keburukan dan kemaksiatan, dan mereka menjadi berdosa dan tidak berakhlak. Dengan memulai pokok bahasan yang disebutkan terakhir ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ini adalah perjalanan mundur. Hal-hal yang saya sebutkan di awal mengarah ke arah ini, dan terus ke arah lain, dan seterusnya, sampai akhirnya seluruh masyarakat menjadi hancur. Fa'innahu ahlaka man kana qablakum. Orang-orang yang sebelum kalian hancur karena alasan ini. Jika kalian memutuskan untuk menghancurkan diri kalian sendiri, teruslah bertindak berdasarkan kejahatan itu. Dan jika kalian ingin melindungi diri dari kehancuran, kalian harus benar-benar menghindarkan diri dari kejahatan yang tampaknya kecil ini, dan dapat menjauhkan dari kalian dengan kerabat kalian. Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa perumpamaan orang yang kikir dan dermawan adalah seperti dua orang yang memakai dua jubah besi yang menutup mereka. Ini adalah permisalan yang sangat menarik. Baju besi yang memiliki chainmail, semakin erat kalian membuat cincinnya, maka armornya akan semakin menekan kalian. Semakin longgar kalian membuat chainmailnya, maka semakin luas dan kalian akan merasa seperti pakaian longgar. Ini adalah ciri baju zirah. Nabi SAW memberikan contoh yang sangat indah. Beliau bersabda, seperti dua orang yang memakai baju besi, yang satu kikir dan yang satu dermawan. Ketika seorang dermawan bersedekah, chainmail di baju zirahnya mengembang dan ia tidak sesak, melainkan terasa longgar dan nyaman.
Dan ketika seseorang menjadi kikir, chainmail di baju zirahnya mengencang dan ia merasa tercekik. Ini adalah hikmah yang sangat mendalam yang hanya disabdakan oleh Nabi SAW dan mereka sesuatu yang tidak terlintas dalam pikiran orang lain. Ketika orang yang dermawan bersedekah, ia selalu merasa berkecukupan karenanya, karena seorang dermawan tidak meninggalkan kegetiran yang mana ia merasa tidak nyaman setelah bersedekah. Dia merasa berkecukupan karena sedekah itu dan ia merasa senang dan puas serta hidupnya menjadi mudah. Ketika seorang kikir menghindari untuk bersedekah, maka tidak ada perasaan berkecukupan. Sebanyak apapun orang yang kikir menahan hartanya, maka sebanyak itu hati mereka semakin kikir. Karena setiap perbuatan kikir membuatnya semakin berhati-hati dalam mengeluarkannya. Selain itu, ia menjadi tertekan tentang apa yang ia sia-siakan sebelumnya dan khawatir tentang apa yang ia belanjakan. Dalam hal ini, Kitabul Bukha, buku tentang orang bakhil, telah menyebutkan beberapa kejadian yang sangat menarik, namun saya tidak akan menyarankan kalian untuk membaca buku tersebut. Hadrat Mu'tarif meriwayatkan dari ayahnya bahwa saya pergi menemui Nabi SAW dan beliau sedang membaca surah At-Takatsur. Setelah membacanya, beliau bersabda, "Anak Adam mengatakan, 'Hartaku, hartaku.' Wahai anak Adam, apakah kalian benar-benar mendapatkan harta kekayaan?" Rasulullah SAW mengatakan hal ini dalam penjelasan ayat saling bersaing mencari keuntungan duniawi telah memalingkan kalian dari Tuhan sampai kalian masuk kubur. Al-Ha artinya tidak menghiraukan sesuatu. Al-Hakum sangat mirip dengan kata halakat, kehancuran, dan definisi ini juga merupakan bagian dari kata tersebut. Al-Ha tidak berarti ia hancur, itu artinya telah membuat kalian lalai, begitu lengah sehingga mengakibatkan kehancuran. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kubur. Ini umumnya diterjemahkan kalian mengunjungi kuburan. Hal ini juga benar karena banyak ayat Al-Quran yang memberikan berbagai arti dalam satu kata. Al-Hakumut Takatsur juga bisa berarti bahwa kalian dibuat sangat tidak menyadari kebenaran dan keuntungan kalian sendiri, sehingga kalian mulai bertanya kepada orang mati. Keserakahan kalian membawa kepada kuburan, dan kalian menganggap mendatangi orang suci yang telah mati sebagai bentuk kedermawanan. Dengan mengatakan kuburan mereka dan memberikan persembahan, seolah-olah kalian membuat mereka bahagia dan mulai mengharapkan sesuatu dari mereka. Apakah sedemikian serakahnya kalian sampai kalian untuk mendapatkan kekayaan sampai-sampai kalian mulai meminta kepada orang mati? Ini satu makna. Makna kedua, seperti yang saya jelaskan mengenai pokok bahasan ini adalah keserakahan dan keinginan untuk meningkatkan kekayaan telah membuat kalian lupa akan kematian sendiri, bahwa kalian berada di ambang kematian dan tidak mungkin dapat diselamatkan. Kalian berada di ambang kehancuran, karena ketika seseorang mencapai kuburan, itu adalah hasil akhirnya. Anda telah kosong dari semua sifat dan semangat orang yang hidup, dan sekarang tempat kalian adalah kuburan. Tidak ada yang lain. Ketika keserakahan dan keinginan meningkat, mereka menjadi sarana kehancuran seseorang. Mengapa seseorang menjadi serakah? Dalam mengupas masalah ini, Nabi SAW bersabda bahwa anak Adam menyombongkan diri. Hartaku, hartaku, wahai anak Adam, tidaklah kalian memiliki apapun dari hartamu kecuali apa yang engkau makan atau kamu pakai, dan ia pun habis. Itulah yang ia dapatkan. Kalian hanya memiliki sedikit kekayaan yang dapat kalian belanjakan untuk diri sendiri. Tetapi mereka yang serakah bahkan tidak memilikinya sama sekali. Mereka yang disebut sebagai Al-Hakumut Takatsur, mereka bahkan tidak memiliki sarana untuk makan atau minum atau memakai sesuatu. Lalu apa kekayaan mereka? Itu adalah kekayaan bank atau lainnya, dan yang akan menjadi milik orang lain setelah mereka meninggal dunia. Atau apa yang kamu sedekahkan.
Sabda beliau SAW bahwa harta yang kalian sedekahkan itulah yang benar-benar hartamu, karena akan ditransfer ke kehidupan selanjutnya dan akan bermanfaat dan menunggu kalian di sana. Oleh karena itu, akan ada satu bank yang benar-benar berfungsi seperti pertukaran internasional antara dunia ini dan dunia selanjutnya. Sangat pasti jika Anda menyimpannya di bank ini, Anda akan dapat menariknya di bank lain. Nabi SAW bersabda bahwa ini adalah kekayaan sejati yang akan menopang kalian setelah meninggal nanti dan akan terus bertambah. Sisanya akan diserahkan kepada orang lain setelah kalian pergi dari dunia ini. Jadi, bagaimana dengan kalian? Kalian menyimpan uang sepanjang hidup? Apakah itu pergi ke anjuman atau orang mencurinya atau melahapnya? Apakah itu kekayaan? Riwayat ini dari Sahih Muslim, Kitab Taqwa yang diriwayatkan oleh Mutarrif. Berkaitan dengan sifat kikir, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah fakta yang pasti bahwa jika seseorang tidak memiliki dalam hati mereka semangat simpati untuk umat manusia, maka mereka kikir. Dengan kata lain, kikir tidak hanya mengacu pada orang yang sedekah atau tidak, melainkan mengacu pada kelemahan fitrati yang menyebabkan seseorang tidak memiliki semangat untuk membantu orang lain. Siapa yang hatinya mati dalam kaitannya dengan membantu orang lain dan tidak peduli dalam membantu atau menguntungkan orang lain, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa orang tersebut adalah orang yang kikir. Jika saya melihat jalan yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, adalah tanggung jawab saya untuk mengumumkannya dengan lantang kepada orang-orang, terlepas dari apakah ada yang mengikutinya atau tidak. Menceritakan kebaikan kepada orang lain juga termasuk kedermawanan. Dan dari aspek ini, orang yang tidak melakukan tabligh adalah bakhil. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, mereka yang tidak mengajak orang lain kepada Allah tidak menyadari bahwa mereka telah menghabiskan hidup mereka dengan cara yang bakhil. Memberitahukan jalan kebaikan kepada orang lain dengan mengajak mereka ke arahnya dan menghentikan mereka dari jalan berbahaya adalah bukti kemurahan hati seseorang. Jika hati mereka murah hati dan mereka ingin menyertakan orang lain dalam berkah yang telah mereka peroleh, tidak mungkin orang tersebut tidak menjadi da'i ilallah atau penyeru kepada Allah. Jika hati mereka murah hati dan ingin menyertakan orang lain dalam berkah yang telah mereka peroleh, pasti orang tersebut menjadi da'i ilallah atau penyeru kepada Allah. Nabi SAW menguraikan tabligh beliau dengan bersabda bahwa contoh saya adalah seperti saat kalian semua berlari menuju lubang api dan saya memanggil kalian untuk berhenti. Jika kalian tidak berhenti, saya ambil helai kain yang diikatkan di sekitar perut kalian dan memberitahu kalian supaya tidak melangkah lebih jauh karena ada api. Ini juga merupakan tanda kejujuran seseorang. Sebaliknya, di dunia ini, jarang ditemukan orang kikir yang tidak mengatakan sesuatu jika ada api, kecuali jika ada orang yang sangat jahat yang berharap musuhnya terbakar dan dia satu-satunya di sana. Jika tidak mungkin seseorang tidak meneriakkan api. Faktanya adalah bahwa jika seseorang benar-benar percaya bahwa seseorang sedang menuju api, untuk menghentikannya dan memperingatkannya, kalaupun tidak tegas, setidaknya ia telah membuat semacam seruan bahwa kalian sedang menderita, dan hal itu membuat saya menderita. Keburukan kalian tidak baik bagi saya. Dalam tabligh, paling tidak mengatakan hal ini. Meskipun ditentang keras, Rasulullah SAW telah memenuhi tuntutan ini. Ini adalah pokok bahasan yang sangat mendalam. Mereka yang dihentikan dari api yang membuat beliau merasakan penderitaan besar, kemudian menjadi musuh bebuyutan. Karena ketika mereka dicegah dari api dinyalakan untuk mereka, dan rencana disusun untuk melemparkan mereka ke dalam api. Lihatlah apa yang terjadi dengan Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kemurahan hati yang besar, yang berkatnya menciptakan keinginan alami untuk berbuat baik kepada orang lain
Dan pokok bahasan tentang mengajak orang lain kepada Allah juga terkait dengan ini. Maka Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika saya melihat jalan yang mengarah pada kebaikan dan manfaat, adalah tanggung jawab saya untuk mengumumkannya dengan lantang kepada orang-orang. Beliau lebih lanjut bersabda, ingatlah bahwa bakhil tidak hanya orang yang tidak mau berbagi sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang ragu-ragu dalam mengajarkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka adalah orang yang bakhil. Menyembunyikan ilmu dan keterampilan diri karena berpikir bahwa jika orang lain belajar, maka nilai diri kita akan berkurang atau keuntungan kita akan berkurang, sama saja dengan mempersekutukan Allah. Dengan kata lain, ini adalah dosa besar, ini adalah syirik, karena dalam hal ini dia menganggap ilmu atau keterampilannya sebagai pemberi nafkahnya atau sebagai Tuhannya. Dalam menjelaskan bahasan syirik ini, perlu kehalusan fikiran seseorang. Apa dalil akhirnya? Jika seseorang mendapatkan obat ajaib yang dapat mengobati penyakit tertentu, dan jika ia menyimpannya untuk diri sendiri, ia pasti menganggapnya itu sebagai penyedia nafkahnya. Itulah mengapa orang berusaha mendapatkan paten, dan ini adalah penyakit timur yang telah menyebabkan penderitaan besar di timur. Di sini lain, barat dengan melindungi mereka sendiri dari hal ini, telah mendapatkan keuntungan yang tak terhitung banyaknya. Inilah perbedaan yang dapat kita lihat dari tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam, bahwa seseorang yang mempelajari rahasia alam semesta dan mulai lantang mengumumkan kepada orang-orang bahwa ada sesuatu yang begini dan begitu, terkadang api dan air mewujud bersama. Jika kalian mengambil natrium dan memasukkan ke dalam air, ia akan bereaksi dan menimbulkan api. Ini adalah rahasia yang dibuka untuk orang seiring berjalannya waktu, dan rahasia itu dibagikan kepada orang lain. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat, tetapi jika satu orang menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri, maka ia akan menjadi sekaya nilai rahasianya. Ini menunjukkan bahwa sifat kikir tidak memberikan keuntungan, malahan kalian mendapatkan kerugian karenanya. Karena semua orang mengetahui ilmu dan saling menceritakannya. Pengetahuan semua orang meningkat, dan setiap orang mendapat manfaat darinya. Orang yang menyebarkan ilmu tidak mengurangi nilai dirinya. Justru Tuhan semakin memberkati ilmunya. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa syirik adalah seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang dia tahu baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain dalam hal rezeki atau hal-hal lain. Ungkapan yang sangat umum di negara kita bahwa semua pengobatan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa orang membuat iklan, Anda tidak akan menemukan hal ini di tempat lain. Ini adalah hadiah yang telah diwariskan oleh 50 generasi yang pelit. Saya orang yang pelit, dan begitu pula nenek moyang saya dan nenek moyang mereka. Berkah yang diperoleh dari kekikiran 50 generasi akan diberikan kepada Anda setelah Anda membayar kami. Ini adalah kebiasaan jahat yang mengakibatkan kehancuran bangsa, dan karenanya kita harus menjauhkan diri dari hal ini. Ketika kita memperoleh ilmu hikmah, kita harus menyebarkannya kepada orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian pula orang yang tidak bertindak dengan akhlak juga bakhil. Pemberian akhlak artinya memperlakukan seluruh umat manusia dengan keteladanan akhlak yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang berkat karunia-Nya, sehingga orang-orang akan menyaksikan akhlak seseorang dan mereka berusaha untuk mengembangkannya di dalam diri mereka juga. Membatasi akhlak kalian hanya terhadap orang yang kalian cintai juga merupakan jenis bakhil. Kita harus beramal dengan akhlak kepada semua orang. Dan hal yang mendasar adalah, apakah orang tersebut memiliki simpati terhadap kemanusiaan?
Jika dia melihat seseorang tidak sehat, dia harus menanyakan tentang mereka dengan maksud agar dia dapat membantu mereka. Jika kalian melihat seseorang kesakitan, tanyakan kepada mereka dengan maksud supaya kalian dapat mengetahui orang yang baik bagi mereka. Ini adalah penyebaran akhlak yang baik. Menurut tulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam, itu adalah karunia akhlak. Jadi karunia berupa akhlak juga dapat diberikan ketika kalian menyebarkan akhlak kalian kepada orang lain dan dapat bermanfaat bagi orang lain melalui akhlak baik kalian. Hadrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, orang yang marah dengan kematian anak-anaknya juga bakhil. Ini terlihat agak aneh. Tidak ada yang akan mengerti ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri yang menjelaskannya. Orang yang terluka dengan kematian anak-anaknya juga bakhil, karena dia bakhil terhadap pemberian amanah yang diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Ini adalah topik yang unik. Orang-orang yang jahat menyatakan orang yang menulis ini sebagai pembohong dan pemalsu. Ini adalah masalah yang sangat mendalam, yang tidak dapat diperoleh tanpa hubungan yang mendalam dan pengenalan kepada Allah Ta'ala. Lawan-lawan ini sangat bodoh. Alasannya adalah karena akhlak mereka tidak murni. Sebagian besar dari mereka adalah penderita kusta rohani menurut definisi yang telah saya sebutkan tadi. Mereka itu tidak menyadari apa itu kesehatan yang baik, sehingga ketika mereka melihat orang yang sehat, mereka akan berpikir buruk tentangnya dan tidak akan bisa mengaku kebehatannya. Ini adalah suatu yang luar biasa. Orang bersikap kikir karena dia lupa bahwa ini adalah amanah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketika Allah mengambil kembali apa yang telah Dia berikan kepadamu sebagai amanah, mengapa itu menyakitimu? Rasa sakit itu bukan untuk mengembalikan kepercayaan, melainkan rasa sakit karena cinta yang dimiliki seseorang untuk hal itu. Ini adalah dua hal yang berbeda. Rasa sakit juga dialami dan didapatkan oleh orang-orang saleh. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang yang terluka oleh kematian anak-anaknya, kata-kata tersenit telah dipilih dengan sangat hati-hati dan tidak ada keraguan dalam pembahasan ini, bahwa kata-kata ini dipilih karena wawasan yang luar biasa. Rasa sakit juga dialami oleh Nabi SAW. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga mengungkapkan kesedihannya, tetapi mereka tidak pernah tersinggung atau terluka karenanya. Sang penyeru itu adalah yang tersayang. Wahai hati, engkau mengorbankan dirimu untuknya. Durre Thamin. Wujud yang dipercaya telah mengambilnya kembali. Itulah yang terjadi. Ikatan cinta diciptakan dengan kepercayaan saat ia bersama kami. Karena cinta ini, ketika sang kekasih meninggal dunia, hal itu menimbulkan rasa sakit, tetapi seseorang tidak tersinggung. Ketika dia melepas putrinya untuk menikah, apakah dia tersinggung? Dia memang merasakan kesedihan, tetapi ia tidak tersinggung karenanya. Ini adalah hikmah dari perpaduan antara kebahagiaan dan kesedihan yang menghasilkan kemungkinan terjadinya keduanya. Kebahagiaan dalam satu aspek dan kesedihan dalam aspek lainnya. Beliau alaihissalam bersabda bahwa bahkan jika dia banyak beribadah, dia tidak akan masuk surga. Merupakan kesalahan yang sangat berbahaya bahwa sesuatu yang Allah titipkan kepadamu, ketika dia mengambilnya kembali, seseorang menjadi tersinggung, dan ketersinggungan selalu mengakibatkan syirik. Dan ini adalah kejahatan yang berlipat ganda. Orang seperti itu mengatakan bahwa kesenangan apa yang Allah terima dengan mengambil anak saya,
kebahagiaan apa yang dia peroleh dengan mengambil saudara laki-laki saya, atau ketika dia jatuh, Tuhan pasti menikmatinya, sehingga dia menjadi terluka. Sebenarnya, ada banyak orang yang menulis surat tentang hal-hal seperti itu, dan membaca surat-surat itu saja sudah merupakan hukuman. Saya mencoba membuat mereka mengerti, dan beberapa bahkan melakukannya. Tetapi dengan dibuatnya pemikiran ini, ada banyak bentuk ketersinggungan. Sekali kalian tersinggung dan mengatakan bahwa siapakah Tuhan yang akan mengambil kebahagiaan kami, maka itu menghasilkan kesyirikan, ketidaksenonohan, dan pemberontakan. Itu cobalah untuk memberantasnya pada tahap awal sebelum menjadi besar, dan kalian harus selalu mewaspadai hal ini. Beliau al-Islam bersabda, orang tersebut tidak akan masuk surga. Seseorang yang mencintai sesuatu melebihi Allah Ta'ala, maka ibadah, salat, dan puasanya tidak ada gunanya. Alasannya, karena ibadahnya untuk tujuan tertentu. Tujuan hakikinya bukan untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, melainkan untuk mendapatkan hal-hal lain. Oleh karena itu, saya perhatikan bahwa orang-orang yang menulis surat untuk mendapatkan doa dari saya, setiap kali kalian menulis surat, Anda hanya menulis tentang bisnis Anda, didoakan supaya berkembang seperti tahun sebelumnya, atau diberkati. Pernahkah Anda berpikir untuk memohon doa supaya dapat mencapai keridaan Allah lebih dari tahun lalu? Meminta doa kepada orang lain juga mengandung aspek syirik di dalamnya, dan tidak ada manfaat dari doa semacam itu. Mereka menulis surat kepada saya, tetapi dengan corak syirik, mereka mengungkapkan bahwa saya hanya mencintai dunia, dan bahkan jika saya meminta kepada Allah, itu adalah untuk dunia. Ini adalah orang-orang yang Al-Quran jelaskan bahwa mereka akan mendapatkan dunia, itu tidak perlu tetapi mungkin. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Oleh karena itu, perhatikanlah doa-doa kalian di bulan Ramadan. Utamakanlah untuk mencari keridaan Allah yang merupakan doa yang paling utama, dan apapun yang Anda minta untuk mencapai keridaannya, itu diperbolehkan. Ketika pencapaian ridha Allah menjadi sekunder dan tujuan lain menjadi utama, maka seperti yang dikatakan Maulana Rumi, kemungkinan besar itu beliau atau dia seorang penyair Persia tentang sebuah perahu, bahwa jika sebuah perahu di atas air, ia akan menjadi sarana untuk menjaga kalian supaya tetap aman. Tetapi jika ia tenggelam, maka Anda akan tenggelam juga. Jadi, jika mencari keridaan Allah menjadi tujuan utama Anda, maka ia menjadi perahu di mana Anda akan aman dan hidup. Tetapi jika ia dipenuhi hal-hal duniawi, maka ia pasti akan menjadi sarana menenggelamkan Anda. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal ini. Amin. और रहते हैं इसमें देख लें, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।